Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang saleh dan salehah, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu ya. Anakku yang saleh dan salihah, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Nah anakku, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, dan menanggapi rangsangan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar ini? Antaranya yaitu tumbuhan memerlukan air. Kegiatannya yaitu ibu sedang menyiram tanaman. Yang kedua, ayam memerlukan makanan. Kegiatannya yaitu ayah dan Siti sedang memberi makan. Dan yang ketiga, ayam berkembang biak. Di situ di gambar tersebut ada jerami dengan ayam bertelur dan induk ayam beserta anaknya. Yang keempat, manusia berkembang biak. Ada keluarga Siti, ibu, ayah, dan Siti. Dan yang kelima, ayam memerlukan minuman. Di situ ada tempat minum untuk ayam. Dan yang keenam, hewan bergerak. Ayam nampak menuju makanan. Nakku, coba amati apakah persamaan dari kedua gambar tersebut. Kedua gambar tersebut memiliki hubungan adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Keluarga Siti sedang makan dengan lauk telur dan ayam. Dan gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain. Dan gambar berikutnya menunjukkan perkembangbiakan ayam, mulai dari telur menjadi anak ayam dan selanjutnya tumbuh jadi ayam dewasa, dan begitu seterusnya. Anakku yang saleh dan salihah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati ya, dengan induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Yuk kita menyanyikan lagu anak ayam. Ayam ciptaan NN. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko 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 tek,
anak ayam turun berkotek. Tek kotek kotek kotek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah dua, mati satu tinggallah satu. Anak ayam turunlah satu, mati satu tinggallah induknya. Setelah kita menyanyikan anak ayam, masih ingatkah kalian dengan panjang pendek bunyi? Setiap lagu terdapat nada panjang dan nada pendek. Dapatkah kalian memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut, yaitu lagu anak ayam? Nah, di sini sudah ada contoh tanda pendek dan panjang bunyi lagu anak ayam. Nah, untuk tanda pendek ditandai dengan kotak pendek, dan untuk nada yang panjang ditandai dengan kotak panjang. Jangan sampai kalian salah menyanyikan dengan sesuai tanda panjang dan pendek bunyi. Karena jika salah tanda panjang pendek bunyi, maka akan terdengar tidak bagus. Contohnya, di sini sudah ada nada pendek dan panjangnya. Nah, setelah Bu Guru menyanyikan nada yang salah seperti ini. Tek kotek kotek kotek. Nah, itu tidak terlalu bagus untuk didengar karena tidak sesuai dengan nadanya. Jadi kalian harus memperhatikan nada panjang, pendek, bunyi agar lagu tersebut terdengar bagus. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembang biakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternak setiap bulan. Peternak A menghasilkan 3.000 butir telur, peternak B menghasilkan 1.500 butir telur, peternak C menghasilkan 3.500 butir telur, dan peternak D menghasilkan 2.000 butir per telur, dan yang terakhir peternak E menghasilkan 2.500 butir per telur. Nah, peternak siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulannya? Dan peternak siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulannya? Mari kita hitung bersama-sama. Yang banyak menghasilkan telur per bulannya, kita lihat dahulu sebelumnya angka di tempat nilai ribuan. Nah, di sini di antara 3, 1 dan 3 dan 2, 2 di antara A, B, C dan D, E. Nah, mana yang angka yang paling banyak? Ya, angka yang paling banyak adalah 3. Kemudian kita melihat nilai angka ratusannya. Di antara nilai ratusannya di sini yang paling banyak adalah nilai angka 5. Jadi, di sini yang paling menghasilkan banyak butir telur yaitu peternakan C. Mana peternak yang paling menghasilkan telur paling sedikit? Cara menentukannya yaitu kalian melihat nilai tempat ribuannya dahulu. Nah, nilai ribuan yang paling sedikit ditunjukkan angka 1. Nah, karena di yang ada angka 1 adalah peternak B, jadi peternak yang menghasilkan sedikit telur adalah peternak B.
Nah, lalu kalian urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan yang menghasilkan telur per bulannya paling sedikit. Nah, di situ ditunjukkan telur yang menghasilkan telur paling sedikit, yaitu di peternakan B, dan selanjutnya D, dan peternakan E, dan peternakan A, dan yang terakhir peternakan C. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Sebelumnya kalian sudah mempelajari cara membaca nama dan lambang bilangan. Nah, di sini coba kalian pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. 1250 ada di titik mana? Ya, benar. Dan 2500 ada di angka mana? Ya, betul. Dan 1000 ada di angka berapa? Ya, benar. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Tabel yang pertama di angka ribuan, yang kedua adalah ratusan, dan yang ketiga adalah puluhan, dan yang tabel yang terakhir yaitu satuan. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Kalian menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Di sini ada angka 4750. Dibaca bagaimana? Nah, kalian tentukan tabelnya. Di angka ribuan, nilai tempat ribuan yaitu angka berapa? Angka 4. Kemudian yang mempunyai nilai ratusan, angka berapa? Ya, 7. Dan yang mempunyai nilai tempat puluhan, angka berapa? Benar, 5. Dan yang mempunyai nilai tempat satuan adalah angka berapa? Ya, angka 0. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas kalian yaitu halaman 9 sampai 12, kegiatan 1 ROM A dan B, kegiatan 3 ROM A, B, dan C. Tetap bersemangat, selamat mengerjakan. Sekian dari guru kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.